Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, Kak. Farhan, sebelum belajar bacakan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama kita absen terlebih dahulu ya. Yang belum masuk ada berapa orang? Satu. Oke, Bapak cek lagi ya. Alisa, Amelia, Anita, Morin, Ika, Dea, Rizky, ada. Apa keterangan? Apa ya? Nurul, Nadila, Rahayati, Wasit. Hadir. Oke, berarti ada semua ya, selebihnya cuma satu doang ya. Ada yang mau disebut? Mirna. Mirna. Oke. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, maka baiknya kita menyanyikan lagu Bangsa Kita Bisaya dan Mas SMK Presiden. Ayo mari berdiri semua. Di sanalah aku berdiri.
Sebelumnya Bapak ingin tanyakan sesuatu. Sebelum kita mulai pelajaran, langkah baiknya kita mengecek kesiapan kita sendiri. Apakah ada sampah di bawah kolong meja, jika ada tolong bersihkan. Dan baginya kalau kita mulai dengan materi kita yaitu sebelumnya kita menyangkut pautkan dengan materi pelajaran kita yang kemarin. Kemarin kan kita belajar tentang apa? Perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Nah, di dalam perusahaan dagang dan perusahaan jasa itu terdiri dari ada dua macam. Dari perusahaan dagang itu apa aja dan perusahaan jasa itu apa aja. Dan beserta ada contoh-contohnya di dalamnya. Saya pasti dari video kali ini akan berikan aplikasi. Jadi teman-teman bisa dan apa saja bisa dari berapa? Itu ada pada jurnalnya teman-teman. Maksudnya apa? Ya kalau aplikasi tugasnya apa? Dia itu cuma satu jurnal teman-teman, jurnal umum yang sering kita kerjakan. Jadi kalau ada transaksi, kas masuk, ada pendapatan, ada pembelian aset, semua ini buku jurnal umum kita catat di satu buku yang memanjang ya. Jadi kalau satu bulan ada 1000 transaksi di satu buku itu. Berbeda dengan
dari video itu perhitungannya. Yang kedua, menjelaskan pengertian perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Yang ke slide ininya lagi menjelaskan ciri utama perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Terus yang ketiga, membedakan antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Setelah itu yang berikutnya membedakan jenis-jenis perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Yang berikutnya lagi memberikan contoh. Apa sih itu perusahaan dagang? Apa sih itu perusahaan jasa? Dan yang terakhir yaitu ada studi kasus soal berbentuk soal perusahaan dagang apa, perusahaan jasa itu apa, serta yang sudah kita pelajari. Nah, nanti ada studi kasus UPLKPD dan dari si perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Di sini ada beberapa contoh. Perbankan, logistik dan ekspedisi, kesehatan, pendidikan, transportasi, teknologi, dan digital. Yang misalnya itu perusahaan jasa, ini perusahaan dagangnya, ini retail, toko pakaian, toko buku, toko komputer, penyedia kebutuhan pokok. Yang contohnya penyedia kebutuhan pokok itu adalah pasar dan toko-toko yang menyediakan kebutuhan pokok. Toko komputer itu menyedia barang-barang komputer atau elektronik. Contohnya yaitu HP, laptop, printer, dan salon atau pengeras suara. Toko pakaian itu yang menjual baju anak-anak, dewasa, remaja, dan itu pakai perusahaan dagang. Retail atau supermarket, contohnya itu adalah Alfa dan Indomaret, banyak lagi di bawahnya. Dan perusahaan jasa itu contohnya pasti tahu dong perbankan. Apa yang mau perbankan yang ketahui yang ada di Indonesia? Perbankan, bank BNI, bank BCA, bank BSI. Nah itu perusahaan kategori perusahaan jasa. Bank juga tapi kategorinya jasa. Logistik dan ekspedisi. Apa itu logistik dan ekspedisi? Apa yang mengetahui tentang logistik dan ekspedisi? Logistik itu Bapak kasih clue-nya yang ada menerima atau menyalurkan kepada kamu. Contohnya kamu beli di Shopee. Nah, tiba-tiba ada logo kurir di sini. Yaitu mereknya misalnya JNT atau JNE atau apalagi Express dan sebagainya. Itu logistiknya, ekspedisi. Jadi mereka tidak memerlukan apa namanya gudang. Mereka hanya menyalurkannya doang, menyimpan sebentar, habis itu langsung disalurkan. Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama. Itu contoh perusahaan jasa. Kesehatan, salon, rumah sakit, puskesmas, salon kecantikan termasuk nggak? Ya. Pendidikan, bimbel, guru, resori sekolah itu jasa menerimanya. Transportasi, ojek online dan sejenisnya. Teknologi dan digital. Apa yang itu nanti teknologi digital itu akan jadi sebuah referensi jadi perusahaan jasa tersebut. Apa yang mengetahui dari perusahaan dagang itu sendiri? Perusahaan dagang yang melakukan kegiatan transaksi jual beli barang baik berwujud atau tidak berwujud atau tidak berwujud. Contohnya Alfamart, katakan warung
ya. Itu untuk perusahaan dagang. Ada lagi perusahaan jasa? Perusahaan jasa. Uang ojek. Oke, terus ada lagi contoh lain? Bubur. Oke, terus habis itu kesehatan, transportasi, dan juga. Oke, berarti udah paham semua berarti ya. Gak ada yang ini ya, berarti ada yang kurang paham bagian materi ini. Terus setelah itu kita ada suatu tugas pertama itu pagi, tepuk kedua siang, tidak tepuk sore, ketiga malam. Jadi tepuk pertama pagi, tepuk kedua siang, tidak tepuk sore, ketiga malam. Fokus, konsentrasi, dimulai. Ayo. Contoh dulu ya, kita pemanasan dulu. Tepuk sore. Tepuk pagi. Tepuk malam. Tepuk siang. Tepuk sore. Malam. Pagi. Siang. Oke, nah lanjut nih. Kita serius nih. Ada serius. Tepuk siang. Sore. Siang. Sore. 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 Pagi. Nah, oke. Iya. Oke. Bila sudah kita kasih hukuman ya. Oke, Pak. Lagi, satu lagi. Betul. Tepuk pagi. Pagi, siang, sore, sore, malam. Oke, dan sekarang ini. Dan boleh duduk kembali. Dan dengan konsentrasi. Dan kita masih fokus juga. Kalau nggak fokus ya kita main lagi. Ya, ada fokus sekarang. Di Bapak ada satu tugas buat kalian. Kita mengerjakan KPD. Itu adalah ada soal untuk menganalisis tentang apa sih itu perusahaan dagang dan apa sih itu perusahaan jasa. Satu orang satu. Itu ada dua. Jadi ini yang ini jadi dua. Kita sama. Ini bawa sama. Sama. Dan terima kasih dulu yang menulis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari analisis dari kelompok kami. Untuk perkenalkan, manusia Rasid. Perkenalkan, nama saya Reda. Perkenalkan, nama saya Lila. Perkenalkan, nama saya Dea. Pengertian perusahaan dagang. Apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang melakukan kegiatan transaksi jual beli barang baik berwujud maupun tidak. Pengertian perusahaan jasa. Apa itu perusahaan jasa? Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menyediakan layanan atau jasa kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Contoh dari perusahaan dagang dan jasa. Perusahaan dagang adalah retail, warung, agen, alfamart, toko pakaian, dan toko baju. Jasa perusahaan jasa pendidikan, transportasi, pembangunan, kesehatan, logistik, dan ekspedisi, rumah sakit, salon kecantikan, GoFood, ojek online, dan lain-lain. Yuk, lanjut. Di sini saya akan mencocokkan perusahaan pengalihan itu termasuk perusahaan jasa, karena perusahaan ini hanya menyediakan hasil tangkapan dari nelayan yang hanya ditaruh di penampungan sementara. Dan jika ikan sudah penuh, maka akan bisa dijual di pengalihan ikan. Dan jika belum habis, bisa dijual ke pasar yang membutuhkan ikan. Di sini saya akan mencontohkan dealer sepeda motor termasuk perusahaan dagang. Karena dealer sepeda motor ini harus ada gudang penyimpanan, sebab jika sepeda motor tidak laku, maka dealer wajib mempunyai gudang supaya motor tersebut aman, terkendali, dan tidak ketinggalan. Di sini saya akan mencontohkan Bupati Air Minum. Menurut saya, perusahaan ini termasuk perusahaan jasa, karena Bupati Air Minum ini adalah perusahaan yang menyediakan pos untuk mengirim surat, maka tidak memerlukan gudang sebagai perantaranya. Cukup? Ingin ditanyakan? Enggak? Berarti tidak, berarti itu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh dikumpulkan apa PD-nya? Oke, terima kasih yang sudah menjawab dan yang sudah mempresentasikan hasil KPD-nya. Untuk materi selanjutnya yaitu kita ke kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir dari perusahaan dagang itu apa? Dan perusahaan jasa itu apa? Ada yang bisa menjawab? Kesimpulan akhir dari materi kita untuk yang pagi hari ini. Yang bisa jawab salah satu. Kesimpulan akhir apa? Apa? Kesimpulan akhir dari perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Ada yang bisa jawab? Bonus poin apa? Ayo. Kesimpulan dari materi perusahaan dagang dan perusahaan jasa, perusahaan dagang dan perusahaan jasa memiliki perbedaan dalam kegiatan utama, produk dan biaya. Perusahaan dagang membeli dan menjual barang dagang untuk memperoleh
berakhir pada pertemuan kali ini. Untuk yang belum jelas, nanti kita kembali ke pertemuan yang selanjutnya, itu mengenai perusahaan dagang dan perusahaan jasa, baik dari perhitungan, baik dari contoh-contoh yang lebih mendalam terkait perusahaan dagang, perusahaan jasa tersebut. Akhirul kalam, ada yang ingin bertanya sekali lagi ada? Nggak ada? Kita tutup dengan doa. Boleh doa lebih dahulu mengulang.